Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa makan tepat waktu dan minum yang banyak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tema 3 itu tema 2C ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membaca cerita merawat peralatan sekolah. Dan yang kedua, memahami nilai pecahan uang koin. Dan yang terakhir, memahami sikap hidup rukun antara anak laki-laki dan perempuan di sekolah. Nah, di sini ada sebuah teks, mari kita baca bersama-sama. Merawat peralatan sekolah. Ino, Vivi, Hafi, dan Dodi sabar menunggu giliran bermain bola tangan. Sambil menunggu, mereka bermain bulu tangkis. Selesai bermain, mereka bekerja sama merapikan alat-alat yang digunakan. Hadi dan Dodi melipat jaringan pembatas. Tika dan Vivi mengumpulkan kok yang digunakan ke dalam kotak kardus. Semua alat disimpan kembali ke tempatnya. Peralatan sekolah harus dirawat bersama. Bila tidak dirawat, semua peralatan sekolah akan mudah rusak. Dari cerita ini dapat kita ambil bahwa dalam menjaga barang, salah satunya yaitu peralatan sekolah, kita harus merapihkannya kembali. Setelah kita sudah menggunakannya, lalu kita simpan ke tempat semula agar tidak mudah rusak. Sehingga bisa kita gunakan berkali-kali sampai adik kelas kita bisa menggunakannya. Nah, di sini ya ada cara merawat peralatan sekolah. Yang pertama, merapikan kembali alat yang telah digunakan. Dan yang kedua, bekerja sama merawat peralatan sekolah. Dan yang ketiga, meminjam peralatan sekolah dengan izin terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tidak merusak saat digunakan. Nah, jadi ingat kita sudah belajar menjaga barang pribadi. Nah, bukan hanya barang pribadi saja yang harus kita jaga, tapi barang teman kita, barang yang sudah kita pinjam itu harus dijaga sebaik mungkin. Setelah tadi kita membaca, nah ini berilah tanda centang atau checklist tugas murid yang terdapat pada bacaan di atas. Nomor 1, membiarkan alat-alat olahraga yang sudah dipakai, betul atau salah? Salah ya, tidak sesuai. Yang kedua, merapihkan kembali alat-alat yang telah selesai digunakan. Betul, tadi ada bacaannya ya. Lalu yang ketiga, merusak peralatan belajar di kelas. Tidak, karena kita harus menjaga peralatan di kelas. Lalu yang keempat, tertib menunggu giliran saat berolahraga dan bermain. Betul, kita nggak boleh nyerobot atau misalkan ricuh gitu saat berolahraga dan bermain. Lalu yang kelima, bekerja sama merawat peralatan sekolah. Betul. Dan yang keenam, meminjam peralatan sekolah tanpa memberitahukan guru. Tidak ya. Ketika kita akan meminjam barang atau meminjam sesuatu itu harus kita izin dulu ya. Seperti meminjam peralatan sekolah, kita harus memberitahu guru meminjam barang punya sekolah. Lalu di sini ada uang koin 1.000 nih dan koin 500. Nah, di sini ada teks. Ino naik angkutan umum menuju sekolah. Satu kali naik angkutan umum, Ino membayar Rp5.000. Kali ini Ino membayar dengan uang logam 1.000 dan 500. Tahukah kamu berapa banyak keping uang logam 1.000 dan 500 yang Ino keluarkan? Seperti yang kemarin kita sudah belajar, ini ada uang Rp5.000 dengan uang logam Rp1.000 dan Rp500. Nah, berapa sih yang Ino keluarkan? Nah, kita hitung ya, keluarkan uang 1.000. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 500-nya ada 2. Kalau kita jumlahin jadi totalnya 1.000. Nah, kalau misalkan kita hitung semuanya,
Totalnya adalah Rp5.000. Jadi ada 4 uang logam Rp1.000 dan 2 logam uang Rp500. Sehingga totalnya ada Rp5.000. Kemudian ini coba 1.000 sama 500. Berarti Rp1.500. Perhatikan nilai kelompok mata uang berikut. Nah, ini ada uang Rp100. Ada 2. Nah, ini uang Rp1.000. Nih, ada 4. Berarti ini jumlahnya kita hitung bersama-sama. Yang 1.000-nya ada berapa? Yang 1 ada 2, 3, 4. Berarti totalnya adalah Rp4.000. Ini Rp200. Berarti cara penulisannya Rp4.200. Atau kalau misalkan untuk mempermudahnya ya, kita hitung dulu nih. Yang 200 di sini tulis ada 2 kan, 100-nya jadi ada 200 ya. Nah, yang di pinggirnya, yang ininya ada 4 1.000-nya. Ingat, satuan, puluhan, ratusan, ribuan harus sejajar. Karena 4.000 nolnya ada 3, berarti kita dari sini tulis 0, 0, 0. Ada 3 ya. Titik. Setiap udah 3, harus titik ya. 4. Nah, ini ya harus sejajar. Kita tambahin. 0, 0, 2, dan 4. Hasilnya 4.200. Sama ya. Nah, ini ada lagi. Coba kita hitung bersama-sama. Ini 500-nya ada berapa? Kita kelompokkan dulu ya. Hitung yang 500-nya dulu nih. Biar nggak pusing. Kita kelompokkan dulu 500. 100-nya juga kita kelompokin. Karena ini 1.000-nya udah sendiri ya. Jadi kita nggak usah kelompokkan. Nah, ini 500-nya ada 3. Nah, coba kalian hitung 500 tambah 500. 1.000. 1.000 ditambah 500. Jadi 1.500. Ingat ya, ada titiknya. 1 titik. 5, 0, 0. 1.500. Pokoknya kalau udah 3 di belakangnya, titik. Kayak gitu ya. Ditambah ini. Yang 100 dulu boleh. 100 tambah 100. 200. Ingat, ratusan, puluhan, satuan, ribuan harus sejajar. Dan yang terakhir adalah 1.000. 1 titik. Ingat ya, 1.000 nolnya 3. 1, 2, 3. Kita tambahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 0, 7. 1 tambah 1, 2. Ingat, udah 3 angka. 1, 2, 3. Kasih titik. Nah, 2.700. Kita lihat apakah betul. Nah, ternyata hasilnya beda. Mana yang ini benar? Yang betul adalah 2.700. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga semuanya semangat terus dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.